Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar bareng untuk membuat aplikasi Android untuk pemula dari awal tentunya. Dan ini khusus untuk teman-teman yang mau belajar Android dari dasar. Jadi sebenarnya perkenalan dulu, nama aku Gunung Dermawan. Aku sebagai mahasiswa Teknik Informatika di UDIN Semarang. Kemudian bidang minatku adalah Android sama Computer Vision Python. Teman-teman bisa follow Instagram, GitHub, dan Telegram aku di @gunaandermawan. Ayo di follow. Kemudian ini overview materi di playlist ini. Pertama ada pengenalan Android Studio atau ADE atau Integrated Development Environment. Kemudian ada activity, ada intent, ada view and views group, ada style and time, terakhir ada rescaler view. Berikutnya ini ada studi kasus yang akan kita bikin. Pertama ini ada penghitungan volume balok. Ini adalah implementasi dari activity di mana kita akan belajar dengan saved instance state. Kemudian ini ada intent, aplikasi yang akan mengajarkan kita untuk berpindah antar activity secara natural. Kemudian ini ada views and views group di mana kita akan membuat tampilan seperti yang ada di e-commerce, bisa di scroll ke bawah gitu. Kemudian ini ada rescaler view di mana ada 3 mode untuk menampilkan data yang ada di rescalernya, yaitu ada list, grid, sama card view. Terakhir ini ada tambahan untuk penggabungan dari semuanya akan kita gabung menjadi satu, yaitu sebuah aplikasi kontak sederhana yang akan menghubungkan kita dengan teman-teman dekat kita. Ya, kamarnya gitulah ya. Pertama ini ada pengenalan Android Studio. Pertama, untuk ukurannya itu lebih kurang 913 MB, dan ini untuk Android untuk Windows 64 bit aja, jadi belum ada, setahu belum ada yang untuk 32 bit. Jadi kalau teman-teman mau OS nya pakai 32 bit, silahkan dipindah ke 64 bit terlebih dahulu. Ini alasan kenapa kita pakai Android Studio sih, nggak pakai IDE yang lain. Kan ada kan, cuman aku lupa namanya apa sih. Di sini ada Visual Layout Editor. Ini kita bisa bikin layout atau bisa bikin tampilannya tanpa melakukan coding. Kita bisa melakukan drag and drop dengan mudah. Tetapi aku jarang pakai ini sih, jujur aja, karena lebih natural kita kalau ngoding dari awal, lebih detail dan lebih lebih fleksibel aja sih kalau lewat codingannya. Ini ada APK Analyzer, ini aku belum pernah pakai, jujur aja. Ini ada Fast Emulator, ini untuk virtual devices kita. Jadi ini sangat mirip dengan perangkat yang ada di HP kita, mirip banget. Ya enggak 100% ya, cuman minimal mendekati lah ya. Gunanya tadi untuk nampilin aplikasi yang udah kita running. Ini ada Intelligent Code Editor, ini mirip sama Emmet yang ada di VS Code atau Visual Studio Code, yang berfungsi untuk memprediksi codingan kita, jadi meminimalisasi adanya error pada codingan kita. Seru kan? Ini ada Flexible Build System, aku belum pernah pakai, jadi belum tahu. Ini Real Time Profilers, setahu aku ini untuk mengukur kinerja CPU, memori, sama jaringan pada aplikasi yang kita buat, jadi untuk melakukan optimasi kali ya. Ini spesifikasi yang dibutuhin untuk menjalankan Android Studio dengan lancar, tanda kutip ya. Ini pakainya 64 bit Windows 8 sama Windows 10. Prosesornya pakai X8664 tentunya lah ya, karena 64 bit. Kemudian kalau Intel itu minimal second generation of Intel Core, jadi Intel Core generasi kedua minimal banget. Itu kalau bisa ya jangan yang minimal banget lah ya, ke atas dikit. RAM-nya 8GB, ini Windows Hypervisor aku nggak tahu. Terus ini 8GB untuk penyimpanannya, lumayan besar, termasuk IDE, SDK, sama emulatornya. Kemudian itu ada resolusi minimal layar kita biar lebih jelas saja kalau lebih ke ngodingnya sih. Ini Mac Linux sama Chrome, silahkan teman-teman baca sendiri aja karena aku nggak pakai, jadi nggak aku jelasin. Oke, lanjut. Berikutnya ini tools instalasinya, teman-teman sekarang tunggu di sini. Ada 2 versi, ada yang Windows 64 bit, sama ada 2 versi, ada recommended sama no yang enggak direkomendasikan. Ini ada
exe-nya sama ini bentuknya zip. Teman-teman silahkan pilih sendiri. Jadi kita akan langsung menuju ke Android Studio-nya untuk melakukan sedikit penjelasan di sana. Kita buka Android Studio-nya. Di sini belum aku buka. Kita minimize dulu. Kita buka Android Studio-nya dulu. Oke, ini versi 2021. Kita new project di sini. Terus empty activity, ini ada banyak activity-nya, silahkan teman-teman pilih-pilih sendiri kalau mau nyoba-nyoba. Kita kasih nama misalnya IDE, terus pilih package name-nya, terus save lokasinya di mana, terus ini pakai Kotlin di sini, dan Android-nya Android 23 atau Marshmallow API-nya. Kita klik finish, dan akan menunggu Gradle-nya selesai di build dulu. Bentar ini, build Gradle dulu. Ini mohon bersabar karena Gradle-nya agak lama biasanya, apalagi kalau offline gini kan. Disarankan teman-teman kalau Android Studio itu teman-teman lebih disarankan untuk connect ke internet biar lebih lancar aja. Siapa tahu ada update Gradle atau update dari library gitu kan, kita belum tahu. Jadi mendingan sambung ke internet dulu baru pakai Android Studio-nya. Ini kebetulan aku lagi mati wifi di rumah jadi nggak terhubung. Pertama dari sini dulu teman-teman, ini ada event log. Ini buat nampilin kejadian terjadi di Android Studio kita. Misal tadi kita udah start sinkron Gradle-nya di jam 12.53 dan bawahnya juga ada lagi banyak listnya. Ini layout inspector aku kurang tahu sih buat apa. Kurang tahu ini. Dan ini ada profiler tadi yang buat mengukur kinerja CPU sama RAM dan sama jaringan. Ini ada locket itu buat nampilin error secara real time kalau kita pakai virtual devices. Dan ini ada build buat ngebuild tentunya. Terus ada terminal, siapa tahu buat instalasi atau berpindah ke folder tertentu. Ini problems, mendeteksi masalah yang ada. Terus akhirnya ada to-do, biasanya ini buat upgrade ke versi yang terbaru dari Gradle atau dari Java SDK-nya. Di sini ada build varian, ada debug sama realize. Terus buat ini kalau realize ini buat develop APK-nya, tapi kalau debug ini buat debuggingnya atau mencari ya ngejalin di virtual device-nya kurang lebih. Ini favorit aku belum tahu buat apa. Strukturnya ini buat ngasih tahu ada apa aja. Ini ada on create, ada method on create maksudnya. Terus ini ke atas ada resource manager, ini buat ngasih tahu sumber daya apa aja yang ada di package kita. Terus ini project, di sini ada app, manifest, Java, ada REST. Jangan dipindah. Ini ada REST buat, kalau manifest ini buat perizinan teman-teman, misalnya nih buat perizinan internet contohnya, use permission internet, kita bisa mengakses internet dengan Android kita. Ini buat struktur yang memang harus ada di Android Studio ini buat mengetahui aplikasi itu perlu izin apa aja, terus buat sinkron apa aja, buat internet filter apa aja. Jadi sistem perlu tahu aplikasi ini mau dipakai buat apa aja peruntukannya, itu kurang lebih. Ini ada package di Java-nya, ini buat package kita, buat objeknya kurang lebih. Drawable itu buat nyimpen kayak gambar atau XML buat mempercantik tampilan kita Android-nya. Layouting ini buat mendesain UI atau UX aplikasi kita. Map buat mengganti icon. Terus value itu dalamnya ada colors untuk menyimpan color-color yang kita butuhin. Terus strings ini strings untuk menyimpan format string yang bisa kita panggil lebih mudah di bagian activity main-nya. Terus ini themes buat merubah tema-tema yang ada di Android Studio. Misalnya kita menghilangkan action bar, kita klik di sini no action bar, maka akan hilang action bar-nya. Ini juga dihilangin juga kalau mau kayak gitu. Ini Gradle level project itu buat
ya buat nambahin ekstensi atau extension tertentu buat yang dibutuhin. Terus ini Gradle level module biasanya buat nambahin kayak library dari GitHub atau yang lainnya yang memang dibutuhin saat kita building aplikasi yang kita perluin. Ini mungkin yang paling sering dipakai di situ teman-teman. Berikutnya ini ada, biasanya aku pakai FCS atau version control system di GitHub aja. Kalau teman-teman mau share, tinggal di share GitHub aja kayak gini, nanti akan di-share ke GitHub-nya. Ini aku nggak connect internet jadi nggak bisa. Kemudian di sini ada apa lagi sih? Ini buat ngatur AVD manager atau virtual device manager kita. Bisa diklik aja kayak gini bisa bikin baru. Create virtual device misalnya gini, pixel 3 XL sampai pixel 5 aja deh. Klik next, terus pilih SDK-nya, klik next, dan akan membuat sebuah virtual device yang baru. Tuh. Kita close aja di sini. Ini ada Gradle buat sinkronasinya. Terus ini ada VT Manager yang tadi kan. Terakhir ini ada SDK Manager untuk merubah, siapa tahu ada perubahan di SDK yang diperlukan. Terakhir itu kita coba melakukan build APK-nya. Misalnya di sini kita udah ngoding, terus kita mau build yang versi APK biar bisa diinstal di HP kita, itu bisa teman-teman di sini ke build APK, di sini build APK kayak gini. Nah, kalau ada error kayak gini teman-teman, coba dibaca errornya. Dia itu memerlukan Java 11 untuk jalan, dan kita menggunakan Java 1.8. Jadi teman-teman bisa dirubah di versi di sini di file settings, kemudian di build kayak gini, terus di build tools Gradle kita rubah ke versi 11. Kita apply dan kita oke. Coba kita di mana? Ke build, terus ke build APK, dan akan membuat sebuah APK baru yang bisa kita install di si HP kita. Tapi nggak bisa kita upload ke Play Store teman-teman, karena kita memerlukan yang namanya public key sama key store. Coba berhasil atau enggak? Ini sorry ya kalau aku ngomong yang kecepatan, soalnya lagi dikejar sama waktu juga. Yang penting disampaikan lah sedetail yang aku bisa. Kemudian di sini ada lagi build-nya yang versi Signet build, Signet bundle. Ini bisa diupload ke apa? Ke Play Store, karena kita memerlukan key store sama key public-nya. Ini teman-teman bisa diisi sendiri, di create new, diisi semuanya. Kalau udah nanti terbikin sebuah file versinya itu apa ya, aku lupa ya, bentar. Ini aku udah pernah bikin soalnya, jadi bisa dipilih saja di sini lah ya. Mana? Mobile programming, key store. Nah ini versinya itu pakainya .jks. Kita klik OK di sini, masukin passwordnya. Gini. Oke, aliasnya apa ya? Aku lupa ya. Kayaknya sih ini sih. Coba kita next, bisa apa enggak? Nah, terus kita release di sini. Kita klik finish. Nah, dia akan bikin sebuah APK baru. Gitu. Mungkin gitu aja teman-teman, video kali ini singkat aja sebagai perkenalan Android Studio. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.